Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Roni yang tinggal di tengah hutan Cikawung. Hutan Cikawung ini terkenal sangat angker banget teman-teman. Dan Pak Roni sendiri sering banget mengalami kejadian-kejadian aneh, dari mulai ada keranda mayat terbang hinggap di atap rumahnya, terus ada sosok genderuwo yang mengganggu, sosok kuntilanak, dan banyak banget makhluk halus lainnya. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, kita langsung aja bertanya kepada Pak Roninya yang menjelaskan perihal kehidupan beliau selama tinggal di hutan angker tersebut. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, video saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan kita. Yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Yang istilahnya jangan melalaikan kewajiban kita hidup di dunia ini aja. Jadi sebelum menonton video ini, sholat terlebih dahulu. Seperti inilah perjalanan menuju rumahnya Pak Roni, teman-teman. Itu tidak jauh dari sini rumah Pak Roni, itu kelihatan kan sama teman-teman, ada sebuah gubuk. Dan untuk di sekelilingnya, di sekitarnya seperti ini hutan Cikawung ini kayak gini teman-teman, sunyi, sepi, tidak ada rumah satupun, tidak ada tetangga ya. Ini kesananya itu merupakan hutan jati dan juga hutan kayu putih ya, dan juga hutan perkebunan pohon pisang. Ini ke jalan raya sekitar 5-10 km. Jadi kalau misalkan Pak Roni ada kebutuhan yang lain ya cukup lumayan jauh ya teman-teman. Dan ke sebelah sini juga sama, tidak ada apapun, semuanya sepi, tidak ada rumah, hanya ada rumah Pak Roni itu tadi para petani yang habis pulang ngegarap sawahnya atau menggarap area perkebunannya. Oke, yuk kita lanjut aja ke rumahnya Pak Roni ya. Nah ini merupakan kamar mandinya mungkin ya, kamar mandinya di depan kayak gini teman-teman. Nah ini ada kolam ikan atau kolam pembuangan apa. Dan untuk ke sini sendiri sebenarnya untuk roda 2, baik roda 2 dan juga roda 4 masuk ya, cuman kalau misalkan lagi musim kemarau, kalau musim penghujan, wah susahnya minta ampun untuk masuk ke sini teman-teman. Nah ini banyak banget motor-motor, jadi motor-motor para suara apa tuh? Nah bapaknya ada tuh. Assalamualaikum Pak. Nah, sama Pak Roni ya? Iya. Bapak, saya pengen ngobrol nih Pak. Saya Hakim dari Bantarujeg, dari Cikijing, pengen ngobrol. Di mana enaknya Pak ya? Di sana atau di sini? Depan rumah aja lah. Boleh, yuk. Bapak, lanjut duluan. Nah, Pak Roninya ini enak banget, ramah banget, lagi santai. Maaf ganggu nih Pak. Nah, kita diajak ngobrol di depan rumahnya Pak Roni nih. Waduh. Oke, itu tetehnya lagi apa teh? Apa? Wah, ini istrinya Iya. Pak Roni. Oke. Berarti di sini tinggal sama istri aja berdua, Pak? Iya, berdua. Cuman berdua. Oke, teman-teman. Kita lanjut ngobrol bersama Pak Roni terlebih dahulu. Enaknya Bapak agak dituan aja deh. Iya. Agak dalaman. Biar saya yang dari ke sini. Ada gogok ya, Pak? Jadi gini Pak, saya kan pengen bertanya nih seputar kehidupan Bapak di sini selama tinggal di hutan Cikawung ini. Katanya Bapak sering banget mengalami kejadian mistis, kejadian aneh. Kalau boleh tahu nih Pak, tinggal di sini tuh udah berapa tahun sih Pak? Udah berapa lama gitu Pak? Di sini baru 6 bulan sih nempatin. Nempatin ini tuh baru 6 bulan Tapi di hutan kalau Cikawung. udah pulang perginya mau udah lebih dari 1 tahun. Oh jadi tadinya pulang pergi maksudnya gimana Pak? Ya paling nginep di tempat orang gitu. Oh, jadi Kalau nggak pas panen aja, kalau mau apa ada kerjaan di sini gitu.
Oh gitu. Berarti di sini tuh baru sekitar 6 bulan. Iya. Nah, selama 6 bulan pernah mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh apa aja sih, Pak? Ya sering. Apa dari mulai apa tuh? Ya dimulai dari awal ya Gundurwo gitu. Genderuwo gimana tuh, Pak? Maksudnya? Ya Gundurwo emang Gundurwo bukan Gundurwo dulu, itu dulu apa? Keranda mayat tuh, keranda terbang. Gimana ceritanya tuh, Pak? Keranda mayat Ya, keranda emang dari dulu udah ada yang sering apa? Sering cerita gitu yang sininya awas kalau nempatin di sini, Pak. Suka ada keranda terbang lewat, keranda mayat. Kata saya teh nggak ada yang kayak gitu-gituan tadinya mah. nggak percaya Nggak awalnya. percaya gitu. Cuman Cuman pas udah baru 2 hari nempatin. Ya ada gitu. ya emang cerita dari masyarakatnya ini di sini tuh sebelum Bapak bangun rumah di sini emang suka ada keranda mayat terbang itu, suka ada yang Emang lihat. ada katanya sering yang ngeliat. Itu sejarahnya gimana, Pak? Bisa ada keranda mayat terbang di sini? Apakah ada Kurang tahu, tragedi kurang apa, paham. kejadian apa gitu? Kurang paham kalau ke situnya mah gitu. Cuman yang jelas Ada gitu. itu kalau Katanya kan udah pemilik tanah ininya tuh udah 3 kali 4 kali saya gitu. Nggak ada yang ketah gitu. Jadi lempar lagi mungkin takutan kayak gitu. Gitu. Nah, itu keranda terbang yang pernah Bapak alami gimana di atap rumah tuh gimana maksudnya, Pak? Ya di atap rumah tadinya makan malam lah. Jam 12 malam itu ada suara la ilaha illallah, la ilaha, ya kayak bawa mayat gitu. Paling juga di masjid kata saya teh. Cuma dipikir di masjid kok jam 12 malam gitu. Nggak mungkin kata saya teh. Ya dengerin aja, udah masih tidur lagi. Masih aja terus bunyi kayak gitu. Pas keluar ke rumah, nengok ke atas atap rumah, ya ada. Ada gimana Pak? Kayak karena terbang ya. Di atas Di atap, rumah, Pak? pas. Itu ada kayak semacam apa ya, yang pembungkusnya itu warna hijau, ada juga kayak gitu? Ada. Ya pokoknya mah komplit lah. Ada mayatnya juga? Ya nggak tahu, yang nggak dibuka gitu sama saya aja juga. Cuma itunya aja. Reaksi Bapak setelah melihat keranda mayat benar-benar ada di atas rumah Bapak itu gimana, Pak? Ya pingsan nggak pingsan lah, langsung lari masuk ke dalam lagi. Langsung lari masuk ke dalam lagi? Iya, langsung nemenin istri. Wow, minggir kata saya mau tidur lagi. Udah sampai pagi. Oh Udah, gitu. Sekali itu mah. Cuma sekali. Terus pernah berapa kali munculnya tuh keranda mayat tersebut tuh? Ya sekali-kalinya ke saya mah. Pas pertama-tama awal Bapak tinggal di sini. Iya. Berarti itu istilahnya perkenalan mungkin ya sama Pak Roni atau gimana? Ya, mungkin bisa jadi. Hari ketiganya beda lagi. Gimana? Pohon pisang itu mah. Gimana tuh Pak pohon Ya pisang? jadi ada suara yang orang nebang pohon pisang gitu. Duh, siapa malam-malam kata saya nebangin pisang. Paling juga orang mau buat itulah gitu. Ya nyuri lah gitu. Biarin aja. 1-2 ini. Saya kata kok kebanyak ya yang ditebangin kata saya teh. Biarinlah, apa paginya aja gitu. Udah takut, udah ngalamin Ada keranda mayat. iya. Pagi-paginya kok makin aneh. Pisangnya kok di depan, di pinggir masih utuh gitu. Ya enggak, paling juga yang kayak gitu. Hantu mungkin nyata. Iya. Terus Ya udah gitu Gundurwo itu. genderuwo itu nampakin, lihat sama 3 kali. Yang pertama ya mungkin itunya itu apa? Di pohon randu itu mah. Siang-siang. Gimana tuh Pak? Ya pulang dari sawah gitu. Pulang jam 12 siang tuh. Binatang apa ya kata saya teh. Kok suaranya kayak gitu. Saya penasaran. Udah pohonnya juga gede kan randunya. Tengokin teh. Aduh. Udah buluan, udah apa? Gede gitu. Hitam ada kok. Yang kata orang mah Gundurwo gitu, sosok kayak gitu teh. Ya saya takut lari. Berarti sosok genderuwo tersebut yang kayak nebang pohon pisang Pak Roni. Ya bisa jadi itu. Tapi pas paginya dilihat pohon pisangnya Masih utuh. masih utuh semua. Masih Nggak utuh. ada yang rusak sama Nggak sekali. ada. Aneh juga ya Pak ya. Terus selain itu ada apa lagi Pak? Ya sampai nyamperin yang namanya Gundurwo mah ke sini. Nyamperin gimana Pak? Nyamperin ke rumah.
Gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Ya dari sana gitu datang lewat, ya pikir orang gitulah, Heeh. tetangga atau siapa mau lewat, Heeh. mau itu tiduran di sini. Heeh. Aduh siapa ya, kata saya teh. Heeh. Kayaknya udah ngantuk, kata saya teh mau tidur. Ketuk yang ini nih, diketukin. Heeh. Aduh. Malam Suara itu, Pak. apaan? Malam. Iya malam. Berarti kalau yang ketuk-ketuk udah nggak asing lagi, udah nggak aneh lagi. Cuma suaranya teh yang itu teh manggilin teh kayak orang yang dikenal gitu. Kayak siapa contohnya, Pak? Ya kayak tetangga, entah kayak bapak saya atau kayak adik saya gitu. Heeh. Suaranya teh. Heeh. Nggak ada, diliatin teh. Wah ya langsung di tempat tidur aja diem. Udah berani Nggak keluar. Iya. Karena trauma ya, pernah lihat keranda mayat itu ya, Pak ya. Iya, udah kerana payat, udah gundurwo diliatin, udah ini. Mau lihat apa lagi, Pak, setelah itu? Kuntilanak yang sering itu. Gimana cerita? Tiap malam di ayunan. Ayunan yang tadi Bapak lagi santai, Iya, ayunan itu. Terus di pohon jambu yang sebelah sana. samping rumah Bapak. Iya. Heeh. Ya sering ya ntar nangis, ntar ketawa. Heeh. Ya terus aja, apalagi kalau ayunannya dibiarin kayak gitu, nggak diiketin. Heeh. Udah pasti datang nyamperin gitu. Oh. Malam teh. Itu. Kalau dikit mending. Paling lewatnya ke situ, ke jambu, ke pohon jambu. Jadi kuntilanak mah bener-bener ada di depan rumah Bapak yang tadi tepat ayunan Ada tadi. sering ayunan gitu. Sekarang juga ada nggak, Pak? Kalau sekarang nggak tahu. Pernah nggak kuntilanak misalkan istri Bapak lagi kemana, lagi keluar, terus kuntilanak datang masuk ke Bapak gitu? Katanya mah ya pernah ditinggalin. Ada suara nangis katanya istri teh. Gimana? Pernah ditinggalin berapa hari, kita nggak pulang 2 hari. Bapaknya nggak pulang kemana? Ke rumah kuntilanak? Oh, Ke... ya main gitulah. Hmm. Ada urusan. Hmm. Terus ditinggalin 2 hari. Hmm. Ya nggak denger katanya cerita mah. Hmm. Cuma biarin lah, nggak apa-apa. Ya udah. Ada... Udah biasa kata saya teh. Ada suara yang nangis kayak gitu tuh udah Ya, biasa. udah biasa. Ya, jadi ya mau takut-takut gimana? Ya tetap bertahan we gitu. Berarti kalau istri mah benar-benar pemberani ya, tinggal sendirian di sini. Teh boleh ngobrol teh di sini teh. Ya teh di sini teh. Yuk. Tehnya tuh. Ngobrol lah. Jadi saya nanya. Ada kuntilanaknya. Udah sama Bapak aja sok si tetehnya sama si teteh. Yuk naik. Boleh. Nah, kalau teteh sendiri gimana teh, pernah mengalami kejadian mistis apa teh tadi selama pernah ditinggalin sama si AA katanya gimana tuh teh? Biasa aja sih. Gimana? Biasa, ditinggal udah biasa sama suami tinggalin. Kalau ada suara kayak gitu mau diantep baik. Dibiarin aja. Gitu. Suara kayak gimana contohnya teh? Contohnya suara seperti apa gitu? Merintih, nangis. Gimana Pak? Katanya merintih, ya Kayak nangis kayak gitu. Merintih. Contohnya merintih kayak gimana sih teh? Maksud suara merintih teh? Kayak gitu lah. Kayak gitu. Tapi teteh nggak takut, nggak merasa takut? Enggak. Teteh kan Udah biasa ditinggal suami. teteh perempuan loh. Kalau perempuan yang lain mungkin udah pada kabur Pak. Enggak. Makanya belum dipasang juga tenaga suryanya, belum ada. Itu suami di ladang, saya ditinggalin nggak takut kok. Kalau malam? Suami di ladang kalau Karena malam. tinggalin sih. Jadi nggak pernah takut. Tapi nggak pernah merasa takut sedikit pun. Enggak. Pernah nggak ada yang nyamperin, misalkan gondoruo nyamperin teteh, atau kuntilanak nyamperin teteh, terus apa? Tadi teh Pak, siapa? Keranda mayat nyamperin teteh, pernah nggak teh? Belum sih. Belum. Teteh mah belum pernah lihat keranda mayat berarti. Yang pernah lihat keranda mayat mah cuman berarti Pak Roni aja. Roni doang. Berarti kalau waktu pas kejadian keranda mayat, Pak Roni lihat emang teteh nggak keluar? Enggak sih, sama tidur. Oh, tidur nyenyak pulas berarti ya. Terus kalau pas itu kuntilanak nyamperin Pak Roni juga teteh nggak lihat? Nggak lihat juga. Nggak lihat teteh mah. Jadi teteh mah enjoy aja berarti ya, enjoy aja udah. Tidur ya udah. Oh, udah. Dikira teh gini Pak, jadi teteh melihat atau Bapak juga melihat atau teteh beda kejadiannya gitu, pernah lihat apa, pernah dengar apa gitu teh Pak? Atau gimana teh, pernah gak teteh? Teteh lagi sendiri nih, kan Pak Roni mah tadi ceritanya pernah lihat
keranda mayat ya di atap rumah. Terus dengar suara genderuwo juga. Ya apa ya? Di pas pohon apa tadi teh? Pohon randu. Pohon randu. Nah, terus di depan di ayunan lihat kuntilanak. Kalau teteh pernah lihat apa gitu? Barangkali ada beda gitu kejadiannya yang pernah teteh alami. Belum sih. Belum pernah teteh mah berarti ya. Berarti Suami aja yang lihat semuanya. suaminya cuman suami doang yang lihat teteh mah. Berarti ya nggak pengen ya, nggak pengen ya. Nggak pengen lihat. Nggak pengen lihat, takut. Kayak gitu mah. Mengerikan. Kuat. Gimana Pak? Ya kebal kuat mungkin. Ya. Ya siapa sih yang pengen lihat makhluk halus itu? Pak Roni juga nggak mau lagi apa ya? Mau. Terus pengen lihat apa lagi Pak setelah kan Bapak udah pernah lihat keranda mayat terbang, udah lihat genderuwo, udah lihat kuntilanak, dan sekarang pengen lihat apa yang belum pengen dilihat tuh? Udah takut. Nggak mau. Nggak mau gitu. Misalkan pengen lihat sosok hantu yang berkepala domba gitu atau apa? Gimana? Janganlah. Kenapa Pak? Ya, takut kayak gitu. Teteh mau nggak teh? Enggak, nanti malamnya nanti datangin. Didatangin gimana maksudnya? Ya kalau cerita kayak gitu nanti malamnya Biasanya didatangin. kalau emang udah habis cerita malamnya suka ada aja gitu. Maksudnya udah ya habis cerita kayak gini gitu. Ada. Kuntilanak pasti gitu kalau kuntilanak Pasti tuh. datang. Oh, jadi kalau misalkan kita udah cerita perihal genderuwo, cerita kuntilanak atau cerita hantu yang berkepala domba, itu nanti pasti malamnya bakal datang, Pak. Wah, ngeri teh, hati-hati ya teh. Saya mah bentar lagi pulang, aman. Enggak, Cuman gimana teh? Aman berarti ya? aman. Tapi nggak bakal nyelakain Pak, cuman hanya Enggak, sekedar cuman nakut-nakutin doang. cuma nakut-nakutin, tapi sayangnya teteh yang ditakut-takutinya udah terbiasa ya, nggak merasa takut sedikit pun ya. Oke, teteh, bapak, ya. Pak Roni, terima kasih. Sama teteh siapa nih, belum kenalan? Teteh Fitri Teh Fitri, usia berapa teh? 22. 22. Wah, masih muda ya, saya udah usia 25. Pak Roni usia berapa Pak? 32. Wah, 32, udah 10 tahun dong. Wah, hebat nih Pak Roni, dapetin yang muda. Udah punya anak belum? Belum. Oh, belum, masih dalam proses mungkin. Iya. Semoga ya cepat diberikan keturunan. Saya mah udah punya satu Pak, alhamdulillah. Udah punya. Saya juga punya sih satu. Oh. Tapi bukan dari sini, yang lain. Oh, jadi ini istri muda, istri baru. Oh, hebat Saya mah baru satu juga nggak habis-habis, Pak. Pak Roni mah hebat Udah deh Pak Roni, makasih atas waktunya Pak Roni ya. Ini cuma sekedar buat beli rokok aja deh Pak, nggak seberapa ya Pak ya. Cuma buat beli rokok doang. Semoga Pak Roni dan Teh Fitri menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Diberikan keturunan yang soleh-soleha, cepat diberikan momongan. Dan untuk selama tinggal di sini mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi dari makhluk halus. Walaupun kita udah bercerita tentang perihal makhluk halus. Dan semoga kan Pak Roni di sini sambil bertani ya. Iya. Nanti hasil panennya melimpah ruah. Amin. Itu tadi teman-teman kisahnya Teh Fitri dan Pak Roni yang tinggal di tengah hutan kayu putih. Pernah suatu kejadian mengalami ada ada keranda mayat terbang dan hinggap di atap rumahnya. Pak Roni sendiri melihat sosok genderuwo, sosok kuntilanak itu sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi, sudah terbiasa. Namun untuk Teh Fitri belum pernah ya Teh ya? Dan tidak belum pernah mengalami dan tidak mau ketemu sama yang namanya makhluk halus. Gimana ceritanya menurut kalian? Silahkan kalian mau percaya atau tidak, tapi itu yang jelas pengalaman hidup Teh Fitri dan Pak Roni selama tinggal di tengah hutan angker tersebut. Karena hutan ini memang benar-benar hutannya terkenal angker banget ya teman-teman. Mau percaya silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak percaya silahkan buktikan datang ke sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.